حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita mulai dari far' cabang permasalahan berkaitan dengan perempuan yang haid. Apa yang diharamkan atasnya dari disebabkan haid. Selanjutnya insyaallah kita akan membahas ma yuharramu 'alal junubi wal muhdits atau ma yahrumu 'alal junubi wal muhdits. Kita mulai dari permasalahan far'i, yaitu permasalahan cabang di sini, iddi'aul mar'atil haidha. Gimana kalau seorang perempuan mengklaim haid? Mas, aku lagi haid, Mas, gitu. Soalnya ada suatu kasus ikhwan, kepercayaan banyak orang kalau lagi haid itu lebih mudah digondol setan. Apakah benar atau enggak tuh ikhwan? Kamu lagi haid ya, pantesan gitu. Banyak setan deket gitu. Apakah benar atau tidak? Benar jika orang yang haid tersebut tidak pernah zikir, iya. Keadaan haid secara zat tidak melazimkan dekat dengan setan, ya. Melainkan wanita yang haid itu juga perlu berzikir, ya. Baik, iddi'aul mar'atil haidha. Perempuan mengklaim status haid pada dirinya. Berkata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah dalam kitab Kifayatul Akhyar, "Idza da'atil mar'atu annaha hadat fa in lam yattahimha bil kadhibi haruma al-wat'u wa in kadzabaha lam yahrum." Jika ada perempuan, istri, ya, itu mengklaim dirinya sedang haid. Bang atau Mas, aku lagi haid, Mas. Maka dilihat kondisinya di sini. Fa in lam yattahimha bil kadzib harumal wat'. Kalau misalnya si laki-laki ini tidak menuduhnya berdusta, atau perempuan ini memang bukan orang yang tertuduh berdusta, maka haram menjimaknya. Artinya suami ini dia percaya sama istrinya. Istrinya bukan kadzab, istrinya bukan pendusta, maka haram untuk dijima. Ya kayak yang terjadi, maksudnya kita ini sebagai suami, istri kita bilang, Mas atau Bang atau udah Kang, aku lagi haid, tadi keluar gitu misalnya darah haid. Kita biasanya percaya gak sama istri kita gitu loh. Kita tahu gak istri kita itu ya biasa jujur. Kalau memang kayak gitu ya kita gak boleh kemudian menjimaknya di bagian itu. Ingat kemarin pelajarannya itu kan, yang diharamkan itu apakah hanya farjinya, watoknya, atau menikmati antara pusar dengan lutut. Itu khilaf di antara ulama dan dirojihkan oleh Imam Nawawi apa kemarin, yaitu cuman bagian watok terhadap farjinya saja. Adapun paha itu silahkan untuk dinikmati. Ya. Bang, dia ini enggak ada orang mana ikhwan yang sini, yang muadzin tadi mana? Apa itu? Bukan. Beda orang. Hilang dia sekarang.
Taib. Wa in kadzdzabaha lam yahrum. Kalau enggak percaya suaminya maka tidak diharamkan untuk qadha. Tapi kalau memang suami enggak percaya nih, karena mungkin istrinya itu kadzab, dajjal istrinya itu. Ya, suka berdusta, dikit-dikit bohong. Dia enggak tenang hidupnya kalau enggak bohong misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Maka ditaftish. Apa taftish, ikhwan? Diperiksa. Enggak, saya enggak percaya. Kamu kan biasanya bohong. Bilang aja kau enggak mau sama saya gitu. Dalam hati perempuan itu, emang gitu. Maka diperiksa apakah benar keluar darah atau tidak. Ya. Kalau ya boleh diperiksa. Kalau memang ternyata enggak tampak darahnya, maka dia boleh menjima'nya. Gitu ya. Ini bedanya. Nah, kalau misalnya yang versi pertama, kalau antum percaya sama istri antum, haram dijima, walaupun antum enggak ngelihat keluar darah dari kemaluannya. Tetap haram dijima karena antum percaya sama dia. Paham ya, ikhwan? Iya. Misal antum baru pulang dari safar. Berapa hari safar kemudian? Antum pulang dari safar, antum udah melihat banyak pemandangan. Ya, pohon pinus, pohon palem gitu kan. Pohon pete, melinjo dan seterusnya. Pulang-pulang birahi antum tuh meledak-ledak gitu loh. Ya, sampai pulang dor cepetan nggak tahan nih gitu loh. Ya. Taib, kemudian pas sampai rumah istri bilang, "Bang, maaf. Saya lagi haid." Ya. Antum kenapa Khalid kok ketawa atau apa antum? Masih 11 tahun. Antum ketawa karena ngeliat muka anak kan, bukan karena pembahasannya kan? Tahu dari mana antum dijari orang tuanya antum kayak gitu apa? Nah, kemudian, "Bang, saya lagi haid." Allah musta'an, ini udah benar-benar aduh, langsung kan kemudian ya Allah. Dan antum percaya sama istri antum. Ya Allah, inilah hikmahnya poligami gitu, Bang. Mulai kan? Mulai bawel masalah itu. Ya. Aduh, gimana ya, aduh. Tapi masa sih kamu haid gitu? Iya, Bang. Udah berapa hari? Udah 5 hari, Bang. Masih haid. Enggak. Kemudian saya cek nih, diperiksa ternyata tidak keluar, enggak ada darah, enggak ada keluar. Bohong kamu ya? Enggak, Bang. Tapi dia percaya bahwa saya istri lagi haid. Maka tetap tidak boleh dijima walaupun tidak terlihat adanya darah yang keluar. Karena dia percaya. Itu maknanya di situ. Falau ittafaqu 'alal haidhi wa ikhtalafa fi inqita'ihi fal qawlu qawluha. Kalau suami dan istri ini sepakat bahwasanya istri ini tadinya haid, namun berselisih masalah sudah terputus atau belum, ya, maka perkataan yang dipeganglah perkataan istri. Gimana contohnya? Suami bilang, "Neng, udah sholat belum?" Tumben Bang nanya kayak gitu. Iya, udah sholat belum? Belum. Emang masih? Masih. Apaan? Udah. Masa lama banget? Suami bilang gitu. Lah, kenapa Bang? Kan saya ngalamin. Enggak. Masa selama ini? Allah itu Maha Penyayang, enggak bakal kayak gini lah. Lah gimana? Masih belum Bang, belum terputus, masih kayak gini. Masih kadang-kadang keluar. Kamu alasan aja, bilang aja nggak suka sama saya. Nggak, perkataan yang dipegang adalah perkataan istrinya. Karena itu kan yang merasakan kan istrinya, bukan dia. Ya. Wa'lam anna tahrimal istimta'i mustamirrun hatta yanqati'ad dam. Ketahuilah bahwasanya pengharaman istimta', yaitu menikmatinya, itu terus sampai terputus darah tersebut. Tapi di sini masalah misal flek. Kalau flek di sini adalah hanya memang sisa saja, maka wallahu alam itu hanya sisa, bukan berarti keluar, memang bukan. Maka itu udah munqati' damnya sudah terputus. Itu hanya flek, hanya bercak-bercak semata. Apalagi kalau bercaknya itu tidak seperti darah haid, maka ini dihukumi suci, terputus. Wa taghtasil, maka kalau sudah terputus, maka mandilah dia.
Kata Allah Ta'ala, hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka silakan bersucilah dia, dan jika dia sudah suci, sudah mandi, maka silahkan datangi dari sisi yang Allah perintahkan kalian, yaitu yang dibolehkan. Amaro di sini baha, dibolehkan untuk kalian untuk melakukannya. Maksudnya dengan cara bagaimanapun yang halal, maka silahkan. Kata Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang kalian, maka kalian silakan datangi ladang kalian dari sisi yang kalian suka, selama bukan di dubur. Taib. Sekarang ada hukumnya. Apa hukumnya mendatangi istri, ya, menjima istri melalui belakang dengan vaginanya, tapi melalui belakang? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Lewat belakang sih, bukan dubur, bukan vaginya, tapi lewat belakang. Ana nggak mau nyebutin istilah Inggrisnya, nggak enak nih majelis taklim soalnya. Nggak, tapi ana pengen tahu hukumnya dari antum gimana. Pak Niman gimana Pak? Nggak tahu, sudah setua ini nggak tahu. Allahul musta'an. Sudah setua ini. Boleh. Ada nggak dalilnya? Tadi fa'tu harthakum anna syi'tum. Orang-orang Yahudi itu punya khurafat tersendiri mereka. Jangan menjima istri dengan vaginanya melalui belakang. Apa istilahnya apa ya, kawan? Istilahnya apa? Bahasa nggak usah diomongin, istilahnya nggak enak, malu anak. Nah, dari belakang itu halal. Di Islam kalau menghalalkannya, orang-orang Yahudi mengharamkannya. Kenapa? Kata mereka, nanti anaknya juling. Kalau dari belakang, anaknya juling, kebalik nanti, karena itu masuknya cara kebalik. Iya. Maka Allah turunkan ayat. Silakan kalian lakukan semau kalian dengan pose seperti apa yang kalian suka, yang penting dari situ gitu loh. Bukan lewat dubur, kalau itu haram, jelas. Itu kalau lewat dubur merupakan semi homo. Iya. Liwat saghir. Homo bagian kecil, homo kecil gitu, homo. Auzubillahi min dzalik. Dan itu dosa besar. Ya. Tapi kalau misalnya lewat belakang dengan kayak gitu caranya, tapi lewat belakang dan ke vagina, itu tidak masalah. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya. Oke. Maka fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Wala farqa fil ghusli bainal muslimati wadh-dhimmiyah. Tidak ada bedanya mandi di sini, mandi dari haid, antara perempuan muslim dengan perempuan ahli kitab yang dhimmiyah. Ahli kitab. Antum punya istri Nasrani misalnya, Nasraniyah. Dan dia bukan kafir harbi, dia memang ada di Indonesia. Dia mungkin agamanya Nasraniyah, Protestan misalnya. Antum nikahi dia karena dia taat agama, setaat-taatnya dia kafir gitu loh. Kesian banget. Ntar juga ujungnya neraka, dan khawatirnya antum ikut-ikutan lagi nanti. Ya. Jadi perempuan yang, kalau misal antum punya istri ahli kitab, istri antum Yahudi misalnya. Iya, Yahudi Rusia, masya Allah. Antum nikahi, kalau cantik dan juga taat agama misalnya. Kalau dia haid, maka hukum haid terjadi padanya. Kalau dia suci, antum perintahkan dia mandi junub, mandi haid. Mandi haid kamu, misalnya namanya siapa, nama perempuan Yahudi siapa? Nggak tahu perempuan Yahudi siapa ya? Marfu'ah, mandi, gitu misalnya. Fa idza ightasalat, kalau dia sudah mandi, thumma aslamat a'adatil ghusl. Kalau dia sudah mandi haid, habis mandi haid dia merasakan keindahan Islam. Wah, masya Allah ya, Islam sampai habis haid aja ada syarat mandi ya. Kemudian, bang, kata dia, saya mau masuk Islam bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka a'adatil ghusl, dia
ngulang lagi mandinya kalau menurut mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i di antara hal yang disyaratkan adalah saat masuk Islam mandi. Walaupun sudah mandi junub sebelumnya. Tapi ini mandi dalam artian kalau mandi junub dan mandi haid itu kan dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi kalau misalnya mandi karena masuk Islam itu dari najis yang paling besar, yaitu najis kekufuran. Maka disyaratkan mandi. Ya, itu menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Baik, kita menuju ke permasalahan ma yahrumu 'alal junubi wal muhdits. Apa yang diharamkan atas orang yang junub dan orang yang sedang berhadas. Berkata Abu Syuja' rahimahullah, wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'. Diharamkan atas orang yang junub 5 hal dalam mazhab Syafi'i. Apa saja itu? Yang pertama, as-shalah, salat. Yang kedua apa? Massul qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dalam mazhab Syafi'i dan juga ini sahih, qiraatul Qur'an bagi orang yang junub, ya. Tapi bagi yang berhadas kecil yang lebih sahih adalah tidak haram untuk membaca Al-Qur'an. Wa massul mushaf, dan membuka atau memegang mushaf haram atas orang yang junub dan berhadas. Wa tawaf, orang yang tawaf bagi yang junub atau yang berhadas itu tawaf tidak sah. Wal lubthu fil masjid, dan menetap agak lama di masjid itu bagi untuk orang junub dan berhadas tidak boleh. Yang terakhir ini, pembahasan terakhir ini nanti akan ada waktunya insyaallah. Baik, kita bahas ikhwah. Qala Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah fi kitabih Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar, summiyal junubu bidzalika li'annahu yab'udu bil janabati an hadhil asya'. Dinamakan junub sebagai junub karena junub itu artinya ba'id. Ya. Junub itu bisa artinya ba'id, bu'd, jauh. Li'annahu yab'udu bil janabati an hadhil asya'. Karena orang yang junub itu jauh dari hal-hal ini, jauh dari salat, jauh dari baca Al-Qur'an, jauh dari pegang mushaf, jauh dari tawaf, jauh dari masjid. Dan juga bisa dikatakan junub dikarenakan orang yang junub itu biasanya berusaha menjauhi orang lain. Dan itu hak dari zaman sahabat sampai sekarang. Buktinya coba aja antum junub, jemaah. Junub lah. Ya, lagi i'tikaf junub. Anda enggak tahu tuh kok bisa-bisanya, tapi bisa aja. Ya, lagi i'tikaf junub. Aduh, basah nih. Alhamdulillah masih pada tidur nih. Kemudian keluar dengan celana lepek. Ya. Jalan. Dia enggak mau ketahuan kan kalau diri junub. Ada enggak orang mau ketahuan kalau diri junub? Tahu enggak? Ada rahasia tapi jangan kasih siapa-siapa. Apa akhi? Ana junub. Masya Allah, antum sudah balik berarti. Iya. Dahulu kala Abu Hurairah pun nggak mau dekat sama para jemaah karena apa? Junub beliau, maka menjauh dari orang-orang. Coba ketika antum misalnya junub, pagi-pagi junub misalnya. Habis bangun tidur subuh, setelah subuh tidur, junub. Mau kerja gak enak, harus mandi dulu. Mau ke pasar pun gak enak. Kalaupun dipaksa jalan itu rasa, aduh belum mandi nih, cuci jalan, beli tempe kemudian. Aduh kasih tahu gak ya kalau saya junub? Ngapain kasih tahu? Pasti gak mau. Ya. Dan juga orang gak bakal berpikiran kalau antum junub, gitu. Berarti status junub itu membuat seseorang itu apa ya? Nggak enak kalau nggak mandi setelahnya. Maka disyariatkan mandi. Ya, status junub ini status ma'nawi, ikhwan, bukan status hissi, status ma'nawi yang mana itu melekat pada tubuh seseorang yang belum mandi junub. Amma tahrimus salati fabil ijma'. Pengharaman salat bagi orang junub dan berhadas maka itu sesuai dengan ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Wa fi ma'naha sujudut tilawati wasyukur, dan semakna dengan salat sujud tilawah
dan sujud syukur. Ini khilaf di antara ulama. Kalau untuk sholat utuh, ya itu ijma, baik sunnah maupun fardu. Tapi sekarang apa hukumnya sujud tilawah dan sujud syukur dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas? Ya, ini khilaf di antara ulama. Akan coba sebutkan dulu. Apa hukumnya itu? Hukum sujud tilawah bagi orang junub atau yang berhadas. Fahami bagi-bagi kawan, ini agak detail ya. Sujud tilawah berarti kan itu sujud karena membaca Al-Quran, enggak? Sujud tilawah, sujud karena membaca Al-Quran. Sebelum ke situ, sebelum ke sujud tilawah, apa hukum membaca Al-Quran bagi orang junub? Haram. Membaca Al-Quran bagi orang yang junub haram, kecuali bacaan tersebut hanya berupa zikir yang muqayyad. Pahami baik-baik. Membaca Al-Quran bagi orang yang junub haram, kecuali ayat Al-Quran yang merupakan zikir muqayyad. Paham gak ikhwan? Paham? Apa coba yang paham? Bingung kan? Anak aja bingung, lihat buka antum aja nih bingung. Paham gak? Baca Al-Quran haram atas orang yang junub, kecuali bacaan Quran yang merupakan zikir muqayyad. Yang bisa ngejawab boleh buka puasa sekarang. Dosanya tanggung sendiri. Ayo. Hai Sol. Ajib. Ajib sini jawablah, bukan ajib gitu, bukan. Ajib jawablah. Ya tadi masa nggak ngerti soal antum dari tadi ngakak-ngakak itu nggak ngerti. Yaitu tuh karena lupa kan soalnya kan. Baca Al-Quran bagi orang junub kecuali zikir muqayyad, zikir yang terikat, yang masyru'. Zikir pagi petang, sahih. Ini sering junub nih kayaknya. Sebelum tidur, ya. Melakukan hubungan intim, melakukan jima terhadap istri sebelum tidur, ya kan? Kan biasanya kan kayak gitu, sebelum tidur. Masa pas lagi tidur? Itu mimpi namanya. Nah, melakukan hubungan suami istri pas sebelum tidur, terus mager. Mandi besok aja lah. Ya kan? Gimana Pak Iman? Udah kakek-kakek ini, Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Terus habis itu, kan mau tidur baca apa? Ayat kursi, gitu kan? Boleh, boleh. Karena konteks di sini bukan tilawah. Konteksnya di sini apa? Zikir muqayyad. Gimana? Pokoknya bukan tilawah lah konteksnya. Sesuatu yang bukan ayat Al-Quran yang bukan dalam konteks tilawah, melainkan konteks zikir, maka fadl bagi orang junub membacanya. Gitu ya. Tapi di zikir-zikir muqayyad, ayat-ayat yang zikir muqayyad itu enggak ada ayat sujud gitu loh. Ya, makanya di sini tidak bisa diharamkan bagi orang yang junub sujud tilawah karena memang tidak terjadi. Karena membaca tilawah aja itu dilarang bagi orang junub gitu loh. Maka enggak ada. Oke? Sujud syukur. Nah, sujud syukur bagi orang junub boleh atau tidak? Di sini dalam Kifayatul Akhyar, sujud tilawah dan ini masalah sujud tilawah dan sujud syukur disemaknakan dengan salat. Itu dia masalahnya. Gitu masalahnya. Makanya dikiaskan dengan salat. Itu muskilahnya di situ.
Coba sujud syukur itu ngapain? Sujud doang selesai kan? Apakah itu semakna dengan sholat atau tidak? Itu dia. Maka kita katakan bahwasanya walaupun sujud tersebut memang merupakan gerakan sholat dan inti sholat, tetapi sujud syukur bukanlah sholat dan tidak dikiaskan dengan sholat. Itu yang lebih tepat. Artinya orang lagi junub, dia lagi junub boleh sujud syukur. Lagi junub, kemudian tiba-tiba ada transfer dia gaji. Ini mukafah buat antum, alhamdulillah udah cair. Langsung dia sujud syukur dalam keadaan junub. Boleh atau tidak? Yang lebih sahih adalah boleh. Ya, yang lebih sahih adalah boleh. Ya, walaupun dia junub. Karena sujud syukur bukan salat. Itu dia. Tapi kemudian bagaimana dengan muhdits, orang yang berhadas? Berarti ini berhadas kecil. Ya, yang penangkalnya hanyalah wudu, cukup wudu gitu. Apakah boleh dia sujud tilawah? Sebelumnya pertanyaan, apakah orang yang berhadas kecil boleh tilawah atau tidak? Boleh. Dia belum, karena bukan merupakan syarat tilawah harus wudu dulu, enggak. Dia boleh. Habis pipis terus naik motor, tilawah di motor, boleh enggak? Boleh. Ya, naik motor ya, surat Al-Hajj dia baca dengan tilawahnya, hafalan dia. Wah, udah sampai kan Al-Hajj kan ada 2 kali sujud tilawah. Maka kemudian dia turun dulu dari motor, sujud di jalan. Orang kan nanya, itu ngapain tuh sujud? Sujud tilawah pak. Oh masya Allah. Orang nggak bakal nanya, sudah wudu belum? Nggak sempet orang nanya. Sujud tilawah boleh, karena tilawah sendiri bagi orang yang berhadas, selama bukan hadas besar, selama bukan junub, apa-apa. Perempuan yang haid, boleh nggak dia baca Quran? Yang lebih sahih boleh, karena haid ini beda dengan junub, walaupun sama-sama hadas besar. Perempuan yang haid karena boleh tilawah, boleh nggak pas dia tilawah sujud syukur? Boleh, karena sujud tilawah pas tilawah, sujud tilawah bukanlah salat, maka dia boleh sujud tilawah. Sujud syukur boleh nggak? Boleh. Itu yang lebih tepat. Maka di sini kita kita lebih condong mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya sujud tilawah dan sujud syukur tidak semakna dengan salat, karena tidak dipersyaratkan untuk keduanya thaharah, tidak syarat thaharah. Tapi tadi kenapa orang junub kok tidak bisa sujud tilawah? Kenapa? Karena yang junub saja itu tidak boleh baca Quran sampai dia mandi junub. Adapun yang haid atau nifas dia boleh baca Quran selama tidak menyentuh mushaf. Ya. Cukup insyaallah. Ya, cukup insyaallah sampai situ. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.